Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Bambang Supriyadi akan membuat satu presentasi untuk jaringan dengan menggunakan server untuk jaringan 5 gedung. Di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah satu server, kemudian satu router, dan ada 5 switch. Di mana 5 switch ini mengindikasikan bahwa itu adalah per gedung. Jadi ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4, dan gedung 5. Nah, pertama-tama eh, kita harus menghubungkan antara untuk router, karena ini adalah router ini ada 4, hanya ada 4 akses untuk kabel, karena ada 5 gedung, maka kita harus menambahkan satu router lagi, satu FFA. Sehingga di sini nanti kita akan menjumpai ada 1, 2, 3, 4, 5 pot. Nah, karena yang dibutuhkan adalah 5 lantai. Kemudian dari 5, kalau kita sudah menambahkan dari 5 pot ini, maka router bisa kita hidupkan. Nah, langkah ketiga itu kita harus menyambungkan semua piranti dengan kabel server ke router menggunakan kabel copper cross. Kita pilih fast Ethernet. Kemudian dari router ke switch, kita menggunakan kabel fiber. Kita sambungkan per satu-satu lantai. Kita memilih untuk pot yang menggunakan kabel fiber. Kemudian dari switch, kita bisa menambahkan PC per masing-masing eh, lantai. Kita umpamakan bahwa per lantai ini ada 3 komputer yang akan kita sambungkan. Di sini kita sudah mendapatkan 15 PC yang kita siapkan untuk masing-masing jaringan per lantai.
Dari masing-masing PC ini uh, kita bisa menggunakan kabel cross track yang akan dihubungkan melalui fast Ethernet dari switch ke masing-masing PC. Kemudian langkah keempat, kita akan membuat keterangan di masing-masing perangkat. Kemudian sebelum itu kita lakukan konfigur router server. Untuk perintah konfigur router server, kita bisa memilih ke CLI, kemudian kita coba yes, yes semua, enter hostname router. Untuk router ini kita bisa menggunakan perintah enable, kemudian konfigur terminal, kemudian kita masukkan IP address, di mana IP address yang kita pakai adalah FA00 adalah 172.16.12.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita set untuk interface-nya FA00 yaitu dengan IP address 172.16.12.1.255.255.255.255.0 setnya. Kemudian kita no shutdown. Kemudian untuk interface fast Ethernet-nya 0/0-nya juga bisa kita konfigur.
Nah, configure ini merupakan arah ke server. Maka untuk FA2.0 pun ke masing-masing switch juga bisa kita konfigur mulai dari lantai 1 dengan sampai dengan lantai 5 dengan perintah yang sama. Kita isikan masing-masing IP address untuk masing-masing lantai. Kita pakai dengan IP 192.16.3.1 dengan subnet tetap 255.255.255.255.0. Kita kasih IP-nya berdasarkan sesuai dengan lantai. Itu 92.168.2.1 untuk lantai 2. IP address-nya pun 192.168.3.1 untuk lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 pun sama. Oke, setelah kita berikan IP pada masing-masing jalur ke masing-masing lantai, maka saat kita lihat untuk apakah IP itu sudah terisi, ya, setelah kita memasukkan IP ke router, maka kita bisa cek apakah IP itu sudah masuk atau belum dengan mendekatkan panah ke arah router. Nah, di sini akan terlihat bahwa fast Ethernet 0 per 0 adalah 172.16.12.1. Ini berarti arah ke arah server. Kemudian fast Ethernet 2.0 itu adalah 192.168.1.1. Ini ke arah gedung lantai satunya. Kemudian juga ada di fast Ethernet 3 per FA3 per 0 itu adalah 192.168.2.1. Ini adalah lantai 2, begitupun juga dengan lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Oke, kita kasih untuk IP-nya dulu di sini. Dan untuk server, 172.16.2.1. Ini adalah IP yang menuju server, yaitu FA 0 per 0. Kemudian untuk FA 2 per 0 itu adalah 192.168.1.1. Kemudian yang arah ke lantai 2 itu 192.168.2.1. Begitu juga yang ke lantai 3. Kita kasih sesuai dengan lantainya. Lantai 4, 4.1, dan lantai 5 adalah 192.168.5.1. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian setelah kita mengisikan IP di router ini, maka yang kita lakukan adalah
mengisikan IP di masing-masing komputer. Kita lihat ini masih belum ada IP-nya, yaitu masing-masing komputer di masing-masing lantai. Untuk PC 0 di lantai 1, kita akan mengisikan IP, yaitu IP konfigur, kita kasih yang IP statis, yaitu 192.168, karena dia di lantai 1, kita kasih titik 1.2. Nah, untuk gateway ini, kita kasihkan gateway dengan IP yang ada di router tadi. Untuk lantai 1 adalah 192.168.1.1. Oke, komputer 2 di lantai 1 pun sama, karena itu tadi adalah 2, ini kita kasih 3 dengan menggunakan gateway yang sama. Ini 4, masuk tetap sama. Pada saat kita lihat, komputer itu sudah mempunyai atau memiliki IP, yaitu 192.168.1.2. Bawahnya pun 192.168.1.3, dan yang fisik yang paling bawah ada 192.168.1.4. Kita isi dulu penandanya. Ini tadi adalah 2, ini 3, dan ini 4. Oke, kita rapikan dulu. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mengisikan IP untuk PC per masing-masing lantai. Ini kita isi 192.168, karena dia ada di lantai 2, kita kelompokkan di 2, di 2. Untuk IP gateway-nya kita kasih 1, karena dia menggunakan di router tadi kita kasih 192.168.2.1. Kemudian di gedung yang kedua, titik 3, yang sama. Ini kita cek apakah itu sudah masuk. Oke, 192.168.2.2, ini 2.3, dan yang paling bawah adalah 2.4. Kita isi dulu untuk IP-nya. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa mengisikan semua masing-masing PC di masing-masing lantai. Kita masih ingat bahwa ini adalah lantai 3, kita isi 2, sorry, IP-nya nggak perlu. Ini titik 1 sebagai gateway,
Ini titik tiga, ini titik empat. Kita cek dulu, sudah terisi. Titik dua, titik tiga, dan tiga titik empat. Cara pisah aksi. Ini masih kosong, kita lihat IP juga kosong. Kemudian dengan cara yang sama kita isi juga. Ini karena berada di lantai 4, kita kasih IP 4. Port gateway-nya adalah 4.1, sama seperti lantai yang lain. Tapi yang harusnya 3, karena tadi nggak bisa karena ada IP konflik ya, karena IP itu sudah kita berikan untuk komputer yang lain, hanya dia nggak mau kita kasih IP 4.1, ini adalah 4. Kita 4. Bisa 2, 3, 4. Terakhir di lantai 5, dengan cara yang sama, kita juga bisa mengisikan IP 192.168.5.2. Tentunya dengan gateway yang sama 5.1. Kalau tadi untuk yang ke arah lantai 5 kita kasih 5.1. Ini kita kasih 3. Dan ini kita kasih 4. Oke, kita cek dulu. 2, 5.2, 5.3, dan 5.4. Kita buat untuk labelnya. Ini tadi adalah 2, 3, dan 4. Dan kita rapikan. Oke, setelah lengkap, maka kita bisa cek untuk masing-masing IP sudah terisi.
Nah, untuk melakukan testing, apakah masing-masing PC ini sudah tersambung dengan sempurna, maka kita bisa menggunakan message yang akan kita kirim dari PC 0 ke PC 1. Sukses. Kemudian dari PC 0 di lantai 1 ke lantai masih 1 tapi PC 3. Sukses juga. Kemudian dari PC 1 ke PC 2. Dari IP 192.168.1.3 ke 19168.1.4. Nah, ini juga bisa kita ulangi ke masing-masing lantai. Hapus dulu. Sukses. Dari PC 3 ke PC 5, sukses. Dan juga sebaliknya dari PC 4 ke PC 5. Oke, sukses juga. Kemudian di lantai 3, sukses. Dan lantai 3, sukses. Dari PC 7 ke PC 8. Oh, valid. Kita ulang lagi. Dari 6 ke 7 sukses. Dari 8 dari 6 ke PC 8. Oh, valid. Kita cek 192. Sorry, ini ada kesalahan di 192.168. Jadi memang kalau memang IP-nya ini salah, maka message itu tidak akan pernah tersampaikan. Nah, kita ulangi lagi dari PC 6 ke PC 7, sukses. Kemudian dari PC 6 ke PC 8. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Oh, 192.168 lantai ke 3 titik 4. 19168 sama. Oke, kita cek lagi IP-nya 963.4. Ya, kita tes lagi dari PC 6 ke PC 8. Oke, sukses. Dari PC 7 ke PC 8. Sukses. Kemudian kita tes lagi dari PC 9 ke PC 10. Oke, sukses. 9 ke 11, sukses. Dan juga dari PC 10 ke PC 11 masih di lantai 4, sukses. Kita tes komputer per masing-masing lantai dulu. Sukses. Oke, sukses. Kemudian dari PC 13 ke sukses. Oke, bagaimana kalau kita melakukan testing untuk dari lantai 1 ke lantai 2, yaitu mulai dari PC 0 kita kirim ke PC 3. Sukses. Begitu juga dari PC 0 kita kirim ke PC 5 yang ada di lantai 2. Sukses. Kemudian kita coba lagi dari PC 0 kita kirim ke komputer PC 8 yang ada di lantai 3. Kita coba lagi ya. Oke, sukses. Bagaimana kalau dari PC 0 lantai 1 ke PC 7 lantai 3. Oke, sukses. Kemudian dari PC 0 ke lantai 4 yaitu PC 10.
Kita coba, oke, valid. Kita coba lagi, kirim untuk yang kedua kali. Oke, sukses. Kemudian kalau kita kirim dari PC 0 ke PC yang ada di PC 14 yang ada di lantai 5. Oke, sukses. Nah, kita coba lagi dari lantai 3, PC 6 ke lantai 5, PC 14. Oke, sukses. Kemudian dari lantai 2, kita coba ke lantai 4, PC 10. Oke, sukses. Nah, ini adalah jaringan dengan satu server, satu router, dan ada 5, 5 switch yang di sini untuk jaringan gedung lantai 5. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan wireless router di lantai 2? Maka kita akan pilih satu wireless router RT300N. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih juga smartphone. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita hubungkan wireless router ini dengan kabel cross ke switch. Nah, kemudian kita akan melakukan memberikan IP pada wireless router. Oke. Kita pilih di GUI. Kemudian kita pilih setup. Di sini bisa kita berikan untuk IP address-nya yaitu 192.168 sesuai di lantai 2 tadi, gedungnya 2, dan kita kasih 5 karena 2.4 sudah kita pakai. Subnetnya sama. Nah, setelah save setting, maka di sini start IP address-nya akan berubah menjadi 192.168.2 sampai dengan 100. Karena ini di ICP nanti akan kita enable. Kemudian kita akan melakukan setting di wireless. Kemudian kita pilih untuk wireless security. Ini kita pilih WPA2 personal. Kemudian password bisa kita isi sesuai nomor NIP kita. Ini terserah ya. Bisa isi untuk NIP. Jangan lupa kita save. Kita saving dulu settingan kita.
Di sini smartphone akan langsung terputus karena dia memerlukan login untuk terhubung dengan wireless router. Ini untuk SSID-nya terisi default, tapi coba saya rubah menjadi uh, nama saya. Jangan lupa untuk di save lagi settingannya. Nah, sekarang coba kita akan sambungkan smartphone 0 ke wireless router kita. Kita pilih config, kemudian wireless. Nah, kita pilih WPA 2. Kemudian kita isikan di SSID tadi karena sudah saya ganti. Password kita masukkan di sini. 21, 20, 12, 50. IP konfigurnya kita kasih DHCP tetap. Oke. Nah, dia akan sudah tersambung. Oke, sama. Kita kasih wireless no, defaultnya adalah WPA 2, 1, 12, 20, 21, 20, 12, 50. Nah, maka secara otomatis smartphone 0 dan smartphone 1 ini akan terhubung dengan wireless router kita, sehingga dia sudah bisa masuk melalui jaringan gedung 5 lantai kita. Demikian yang bisa saya share gedung 5 lantai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.